Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita masih berjumpa dalam keadaan badan sehat walafiat dan semoga juga tetap dijauhkan dari segala macam penyakit dan segala larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa juga kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya tetap tercurah hingga yaumil akhir nanti. Alhamdulillah saat ini kita sudah berada di Masjid Al-Hilal, Komplek Perumahan Rakyat Dahri Sembayu Sungai Buah Palembang, yang insya Allah hari ini kita akan membahas tema besar kita, yaitu riba. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan sama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh qori'ah kita, Ibu Sofwatul Ulya. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan derajat yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemes ibu-ibu di sini padahal udah makan siang. Kita coba kita pakai yel-yel, bisa Bu? Kita coba ya, biar lebih semangat Ibu ya. Baik, dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Udah semangat rupanya, cepet banget naikin semangatnya. Nah Ibu, kita hari ini akan ngebahas tentang temanya sudah saya singgung di depan tadi, yaitu tentang riba. Kenapa riba ini menjadi hal yang berbahaya? Kenapa Islam sangat mengingatkan tentang riba ini? Nah, kita juga akan membahas ini bersama ustazah kita, ada Umi Kalsum. Umi boleh maju bersama saya di depan Umi? Oke Umi. Umi, kita hari ini ngebahas tentang riba. Iya, Benar betul. enggak sih Umi? Islam itu concern banget terhadap yang namanya riba ini, sangat diingatkan, sangat kalau kata orang kita tuh diwanti-wanti lah Umi ya tentang betul, riba ini. betul. Nah makanya kita hari ini akan membahas tuntas tentang riba ini. Kenapa riba ini berbahaya? Kenapa Allah berkali-kali mengingatkan dalam Al-Qur'annya bahaya tentang riba ini, dan semoga kita dalam urusan muamalahnya kita tidak ikut serta yang namanya riba ini. Umi boleh Betul, bantu betul. dijelaskan Umi? Iya, makasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam berbuah palo. Bagi yang jawab salam insya Allah sehat galo-galo. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyuzhirahu ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa kafa billahi syahida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Yang berbahagia segenap pemirsa dakwah keliling TVRI dimanapun berada, yang insyaallah galo-galonya dirahmati Allah. Kemudian ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak juga dari Masjid Al-Hilal yang sudah hadir, insyaallah dirahmati Allah. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pemirsa dakwah keliling TVRI dimanapun berada, Islam itu mengajarkan keselamatan. Apapun aspek kehidupan kita, galo-galonya diatur di dalam Quran dan Sunnah, dari yang besar sampai yang paling kecil diatur dalam Islam. Termasuklah di dalamnya perniagaan. Yang namanya berdagang dalam Islam itu adalah suatu pekerjaan yang mulia. Karena Rasul kita juga adalah seorang perniaga atau berdagang. Nah dulu ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa dimanapun berada, di zaman jahiliyah praktek berdagangnya beda dengan kita setelah Islam datang. Dulu di zaman jahiliyah yang namanya perdagangan itu identik dengan riba.
Tahu ghibah? Jadi ghibah beda dengan gibah ya. Kalau ghibah tu makin green, kalau ghibah ni makin ro. Nah, aku ni dah acak nyebut ya pacak-pacak ya oleh kamu baik. Aku sago nak nyebutnya sama kalau. Pokoknya ghibah ya, bukan yang bergonjeng, bukan. Ghibah yang nganak ke duit. Atau bahasa kita rentenir itu. Nah, dulu zaman jahiliyah prakteknya cak itu. Maka soge berduit wong zaman itu, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Nah, ini setelah Islam datang, ghibah ini dilarang walaupun pelarangannya itu bertahap. Pelarangannya bertahap. Menurut Abu Bakar Al-Zabir dalam kitab Minhajul Muslim dijelaskan khusus tentang ghibah ni, kalau dari segi bahasa, ghibah tu artinya penambahan. Ad'afan mudha'afah, bertambah dan bertambah. Sayyid Kutub, agak belepotan dikit nyebut nama wong ni ya. Sayyid Kutub di dalam kitabnya juga beliau menjelaskan, ghibah itu adalah penambahan nilai harta dan juga uang dalam waktu tertentu dan dalam batas tempo tertentu, bertambah ya. Jadi bertambah. Nah ini, jadi ibu-ibu, halo, kalau kamu minjem duit 1 juta balik 1,5 juta, ad'afam mudha'afah, berarti bertambah. Itu namanya ghibah. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai wong-wong yang beriman, jauhi oleh kamu riba jika kamu wong yang beriman. Halo? Ada yang galak minjem duit beranak? Ustazah tu agak pening juga, kapan duit itu hamilnya, tahu-tahu beranak. Ya, mak ini hari belum tak pernah USG, duit itu tahu-tahu beranak ya. Jadi kita tak boleh minjem duit beranak itu. Nah, jadi penambahan itu dari segi bahasanya. Lalu dari segi mudaratnya, ada mudaratnya juga. Kenapa diharamkan ghibah bagi kita? Yang pertama itu menyengsara ke, ya kan lajen anak kawan sebelah tu pula ngomong menceng menyengsarakan, menyengsara ke sahabat-sahabat kita. Halo? Kalau kita nak nolong kawan, tolong be, pinjemi baik. Tak usah makin beranak tu duit, ya. Kau buntu ya, iyo aku nak bayarkan anak aku sekolah. Berapa? 300, nak aku pinjemi 300, balik 600. Bulan depan nah itu nak nyekek namanya tuh. Nak nyekek, dia duduk duitnya yang beranak ya tak? Itu tak boleh. Kalau orang Islam tuh harus saling tolong menolong. Berapa 300? Nambah lah baik. Itu ada tak yang model itu? Ada. Alhamdulillah kalau ada. Njoknya baik dah tak usah lah. Nah ini 300, bulan depan balik 600 bulan depannya lagi aman tak terbayar jadi 900. Bulan depan tak terbayar lagi jadi 1,200,000. Anak banyak anaknya dari emaknya. Ya. Awas hati-hati, tak boleh. Di dalam hadis Rasul menjelaskan riwayat dari Muslim, Abu Daud dan Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan barang siapa yang ngenjuk riba, minjemi, yang minjem, yang meminjem, saksi yang nyatet, itu dilaknat gal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nyatet baik. Kau tolong catat ke dia minjem duit aku, lagi kena. Yang nyingok be, nyingok. Dia ni nak minjem duit dengan kau, nyingok be, kita boleh apa tidak? Masuk neraka. Diperciknya sudah tidak. Tidak, lemak mendiperciknya. Yang minjem, yang meminjam ke, saksi yang nyatet ke, galo-galonya dilaknat oleh Allah. Halo, Pele nak yang mana? Oh dah galak-galak, bakti pintar ibu-ibu ni.
Bakti pinter ya. Ada yang ngomong kalau itu saksi biasanya masa aku juga. Jadi jangan main. Memang musim ini lagi banyak orang mencari kesempatan dalam kesempitan. Apalagi musim ini lagi ibu-ibu hati-hati. Gibah nih biar tidak kejingoan, biar tidak nyato-nyato yang digubah-gubah. Bahasanya tuh digubah. Ada yang berkedok koperasi. Aduh itu ya, padahal koperasi itu sudah diatur oleh pemerintah. Modal bersama, usaha bersama, hasilnya bagi bersama, bukan ngekep idewe. Ada koperasi yang ngekep idewe. Modalnya si kok wong, anak buahnya banyak, dikece-kece minjem ke warung di mana-mana, minjem 100 balik nerimo 90 balik 130. Ada yang cah itu. Riba dah itu riba. Ya, kenapa? Karena ad'afa mudha'afa, bertambah dan bertambah. Beranak dan beranak. Tuh hati-hati kita. Ada lagi mainnya lagi. Anda butuh dana tunai. Hubungi nomor WA di bawah ini. Antoni misalnya contoh jangan marah Pak Tony, contoh banyak itu kalau masuk ke SMS ya, masuk ke SMS kita yakin insya Allah aman, padahal banyak yang mati gantung diri gara-gara pinjaman online itu. Hati-hati, jangan tergiur. Anda butuh dana cepat, sini ke BPKB kau. Kan ada yang itu kan. Ada yang model itu masuk ke WA gitu. Ujiku, memang kita ngejak ke BPKB, loka di mbeknya mobil gitu. Ya, sudah banyak nipu mainnya lagi. Arisan online, aduh. Oh, mayar kalau kita 2 juta kaget bekaki, beranak, bercucung. Ujung-ujungnya cicitnya tak dapat. Lagi kalau. Awas, hati-hati. Kalau urusan dengan perniagaan dan duit, hati-hati. Ayat yang dibaca tadi. Kalau orang sudah terjun ke bisnis rentenir atau riba, maka tertutup mata hatinya, dia seperti kemasukan setan. Seperti kemasukan setan, itu ayat yang dibaca tadi. Dan kemasukan setan macam mana? Ladas nerima duit tadi, bertambah dan bertambah. Keladasan tak terasa dosa numpuk. Halo? Jadi mah itu duit nerima ladas, dipinjam lagi, dipinjam kenyo lagi. Age 3 bulan tak terbayar, kulkas dimbe. Ya, 2 bulan tak terbayar, TV dimbe. Setahun tak terbayar, laki dimbe. Lakinya pula kata aguk kegalaannya tak boleh. Makanya di yaumil akhirat itu ketika Rasul Mi'raj ditunjuk ke di yaumil akhirat, wong yang badannya kurus, perutnya besar, buncit, telinganya panjang, kepalanya botak, kaki dan tangan dirantai. Rasul ngomong, Jibril, ngapa itu? Wong itu model mah itu. Apa kata Jibril? Muhammad, jangan salah. Ngapa mangce itu model mah itu? Karena dia lagi hidupnya galak nganak ke duit. Besar perutnya, banyak binatang buas dalam perutnya karena memakan, menyiksa, menghisap darah saudaranya dewek. Kenapa diikat kaki dan rantainya? Karena dia mengikat nasib saudara-saudaranya dewek. Minumnya baru dari api neraka. Halo? Galak kamu model mah itu. Pemirsa dakwah keliling TPRI dan ibu-ibu di sini galo-galo, bapak-bapak juga, pokoknya jauhilah yang namanya rentenir. Jauh yang namanya praktek riba. Masih dari ayat yang dibaca tadi. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haram ke riba. Jadi mah itu. Ya Mas ya. Iya, tadi juga Umi sudah menjelaskan tentang bahaya ini. Jadi riba ini bahaya sekali. Bahaya nian. Lah dilarang. Dilarang. Tak diboleh nian. Iya, tak boleh nian artinya. Jangan nguyuk-nguyuk aku. Nanti setelah iklan Umi kita akan membahas juga tentang
Macem-macem. muamalah yang umum Umi, Ya. yang mulai dari bank, mulai dari mana-mana, bahwa masyarakat kita sekarang ini sudah tidak asing lagi yang namanya riba, malah mengaminkan praktek riba di masyarakat umum Umi. Iya, Kita betul. kita bahas itu nanti, Ya. tapi jangan kemana-mana, tetap di dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah, luar biasa, masih iya. semangat semua Umi di siang hari Iya, ini. ibu-ibu ini cantik ya loh. Lah cantik, warna-warni Umi, tidak tahu ngapa milih Make up jilbabnya. Syahrini. Jilbab Umi juga warna-warni juga Oh, ini Umi, iya. Cak Syahrini juga Umi. Aku Nah. Sahrana. Nah Umi, tadi kita sudah membahas tentang riba ini, bahwa prakteknya banyak sekali di masyarakat umum, mulai dari kedoknya itu arisan, ada Iya, yang ada namanya arisan. koperasi. Ibu-ibu di sini ada yang ikut arisan online, ibu-ibu? Oh, ngomong di sini tidak Umi, taunya ikut 32 malah Kate, adminnya Umi. Jangan-jangan. Kate ini kepalanya kan. Nah Umi, tapi kenapa riba ini sangat dilarang Umi? Bahkan disebutkan bahwa dalam salah satunya termasuk ke dalam 7 dosa besar selain dari syirik, memakan 7 di harta. antara dosa besar. Iya, memakan harta anak yatim dan sebagainya. Dan riba ini disebutkan di salah satunya Umi. Iya, Monggo betul. dijelaskan Umi. Ya, terima kasih. Lanjut. Masih semangat? Alhamdulillah. Nah jadi pemirsa dakwah keliling TPRI dan juga ibu-ibu serta bapak-bapak Masjid Al-Hilal yang sudah hadir, yang insya Allah dirahmati Allah. Riba itu sangat dilarang karena tadi dia menganiaya, menzolimi sesama saudara kita dewe. Yang pertama. Yang kedua, mengikis rasa peri kemanusiaan atau dalam Islam uhuwah. Kalau tidak bayar pasti berbalaan itu. Akhirnya menzolimi, ngembek barang segala macam. Ya banyak kejadian model itu. Jadi dilarang. Dan yang ketiga, mengikis yang namanya sifat-sifat kemanusiaan. Jadi sifat yang mengkanibal, tahu mengkanibal, makan sama dewe, itu nafsu hewaniah. Hewaniah itu rakus. Kamu jengok kalau hewan makan itu berebut, no, saling singkir, saling apa. Sama be dengan wong yang meminjamkan duit dengan harapan untuk dapat duit banyak dari saudaranya. Dia makan rezeki kawannya tadi. Dia tidak peduli kawannya saru apa tidak. Jadi sifat peri kemanusiaannya dikikis. Itu yang dilarang dalam Islam. Yang berikutnya lagi, kenapa Islam melarang? Karena praktek riba itu tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah. Kenapa Islam diturunkan? Untuk memberantas tradisi jahiliyah nih. Salah sikok riba tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya, perdagangan yang sehat itu adalah perdagangan yang sportif. Yang sering diajarkan oleh Rasulullah. Kejujuran. Ada akadnya. Ada barangnya. Ya. Ada barternya. Harus jelas. Berdagang dalam Islam tidak boleh beli kucing dalam karung. Ibu-ibu, walaupun bisnis online, jingok ke. Nah ini ada bisnis, mohon maaf betul Ustazah waktu itu ditawari untuk emas. Kita nyetor duit, emasnya kita tidak tahu bentuknya mana. Yang tahunya kita disuruh jualan, nilai tukar. Artinya kan tidak boleh dalam Islam, itulah mencederai prinsip Islam. Dalam Islam kalau yang namanya berdagang, jual beli, ada duit, ada barang, ada akad. Tuh. Ya, halo? Itu ibu-ibu. Jadi hati-hati ya. Kau galak tak beli emas aku, tapi emasnya masih di Singapura sana. Tak usah lah. Tak ada kami nak beli emas Jawa. Jelas ada mekik dia pagi tadi. Roti. Ya, tak usah lah yang model itu. Harus jelas dalam Islam. Nama ini lagi banyak tipu sana, tipu sini.
Wabil khusus tadi MC nanya di negara kita mak melalui usah diomong ke lagi. Ghibah lah di mana-mana banyak main ini hari. Halo? Jangan ke di tengah masyarakat pinjaman luar negeri pun itu ghibah galau. Ada banyak-banyak apa istilahnya tu perjanjian mereka tu timbal balik. Istilahnya timbal balik. Contohnya nah aku pinjami kau duit 1 M ya. Cuman tanah kau 3 hektar tu ya yang isinya kebun karet galola sudah menghasilkan tu sini ke ininya apa tu suratnya sertifikatnya hasilnya selama belum kau balik ke aku galo ngambil hasilnya lebih dari 1 M ya kan. Nah yang model mah itu mah ini banyak, maka jangan heran kalau banyak bencana. Kalau kita sudah terhutang dengan ghibah tekiget tu lah jiwang Palembang tahu tekiget. Apalah bahasa Indonesianya tekiget deh. Ada orang Palembang lah sini. Tekebet ya, tekebet tegade tebuang. Saya sedikit 3T tekebet tegade tebuang. Karena tekiget dengan utang tadi. Maka hati-hati ya. Terjeget. Bahasa Indonesianya terjeget. Nah itulah ya kesagonian bahasa Indonesia itu bahasa Palembang nih lah. Ya. Kita lanjak ke, hendaklah situ ngerti payah dan ngerti sudah. Ya. Nah jadi hati-hati. Lo sudah ghibah kalau kita ni tak bisa lepas dari ghibah ini sekarang ini. Maka harus dimulai dari diri kita dewe. Diri, keluarga, lingkungan, sahabat. Saling nasihat, menasihati. Nah ini lagi bukan mengkosong lagi. Di mana-mana ghibah ya. Kemudian ghibah ini ibu-ibu yang dirahmati Allah ada 4 macam. 3 macam. Yang pertama ghibah fadl ya. Ghibah ini adalah barter atau barang dengan barang lain dengan penambahan berbentuk barang. Contoh, agi aku minjem gula gawe sekampil, agi balik 2 kampil. Jadi pinjamlah balik 2 kampil sebulan. Aman 2 bulan tak balik jadi 3 kampil. 4 bulan jadi 4 kampil. Banyaklah anaknya jadinya. Kampil-kampil, emaknya masih sekampil. Kita bayar sekampil masih ada utang lagi. Padahal lunas itu tadi. Nah model inilah bunganya itu yang dibayar. Akhirnya bunga itu lebih besar dari rumahnya utang kita masih. Itulah yang namanya tekiget adi. Tekiget apa bahasa Indonesia tadi? Terjeget. Terjeget, tekiget, terjeget. Pasnian itu ya. Jadi pasnian. Ya yang model-model mah itu mah ini lagi banyak. Jadi ini kalau yang fadl ini yang barang sama barang. Ada lagi ghibah nasa. Ghibah nasa ini duit berbentuk duit ya. Jadi bertambah dan bertambah. Nah yang sikoknya lagi ada akadnya tak katik barangnya. Nah ghibah apa namanya itu lupa saja. Yang jelas ada sikok lagi dia tu. Lagi aku minjem duit kau itu minjem barang kau. Kapan nak embeknya? Sebulan lagi zaman bayarlah dulu duit sama bunganya. Nah itu yang model itu. Yang saja beli kucing dalam karung, tak boleh. Main lagi banyak yang model itu. Di luar negeri itulah banyak itu bisnis yang model itu. Kita nyetor duit, dia yang ngelolanya, kita suruhnya jualan, emasnya ada di dia, segalanya ada di dia. Kita megang apa? Tak ada megang apa-apa. Ya, nah yang ini yang tak boleh dalam Islam. Ngomong ke itu haram dalam agama dah galak kita melok yang model itu. Tapi ini lemah ustazah, pacak soge berduit dah banyak cara, nak soge berduit banyak cara. Ya. Nah, jadi banyak praktek-praktek mak ini hari dia ngomong tidak ghibah, tapi pada pelaksanaannya ghibah. Wah, hati-hati. Nah, lalu yang berikutnya lagi di dalam Islam Rasul menjelaskan salah sikok dari 7 dosa besar adalah ghibah. Banyak dosa besar, musyrik. Kemudian ghibah tadi. Kemudian apa lagi ya? Ada 7 dia tuh suka menganiaya saudara, berzina, ada lagi yang apa membunuh saudara seiman tanpa sebab.
membunuh saudara mukmin tanpa sebab pinnari jahannam khalidina fiha abada, maka dia akan masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Haram hukumnya sesama muslim membunuh sesama muslim. Halo? Wah, itu juga dosa besar itu. Maka dari itu ibu-ibu kita harus hati-hati betul ya. Gitu Mas. Luar biasa. Intinya riba nih muat uang tekebat dak betali. Iya, tekebet. Tekebat dak betali. Jak mana dak saro galo intinya. Tekiret, tejerit. Jadi gote. Insya Allah kalau uang Palembang tahu galo. Tapi ngapa ditanya ini tadi diam galo? Apa uang Bogor gitu nih Umi di sini? Uang Jakarta galo. Uang Jakarta. Tamu undangan ya. Jauh lah tamu daripada ustazahnya. Masya Allah luar biasa. Umi nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah Umi, kita sudah masuk ke segmen 3. Waktunya buat ibu-ibu di sini bertanya. Mungkin ada yang, Umi aku ini kan usaha selama ini kan usaha rentenir Umi. Nah kalu-kalu Umi ya kita udah tahu. Kan udah tahu gitu Umi udah tahu. Pacak be dia lupa pas masuk masjid lupa. Oh iya aku ini rentenir. Aku nak bertanya. Nah mungkin ada ibu-ibu sekalian yang di sini yang mau bertanya, boleh silakan langsung angkat tangannya, nanti insya Allah dijawab oleh Umi. Ada Bu angkat tangannya Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ustazah, saya Hermatuti dari Majelis Taklim Al-Hilal. Yang ingin saya tanyakan, seperti yang sudah kita ketahui bahwa salah satu rukun Islam yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, bagaimana hukumnya ini kalau suatu perbankan menawarkan dana talangan haji untuk mendapatkan porsi atau kuota haji? Apakah itu termasuk riba yang 3 yang Ibu Umi sebutkan tadi atau bagaimana? Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Ibu Hermatuti, ada R-nya pula ini. Pertanyaannya tadi dana talangan ya. Nah kalau ngomong-ngomong masalah dana talangan haji ya, biasanya tidak bertambah dia tuh duitnya cuma itulah. Tapi yang menjadi apa ragu-ragu kita subhat ya, kalau ustazah kamu nanya aku misal, oh ustazah jawab syarat pergi haji itu istitoah, mampu fisik, mampu materi, mampu ilmu, tiga-tiganya. Supaya mampu ilmu ikut manasik KBH, mampu fisik olahraga ya, mampu materi duitnya sudah ada terkumpul, baik untuk kita yang pergi maupun untuk anak-anak keluarga yang ditinggalkan. Kalau kita pakai biaya talangan berarti kita tidak mampu, istilahnya minjem kita tuh. Wong balik pergi haji nak sedekah ini siget nyari duit bayar hutang. Artinya tidak mampu. Walaupun ada yang ngomong boleh, tapi kalau kamu nanya ustazah jawab tidak sepakat itu. Kalau nak pergi haji, nak pergi umrah, syaratnya sudah jelas di dalam Islam, manis tato'a ilaiha, harus mampu. Halo? Jadi camkan itu ibu-ibu, balik haji kita nak mabrur itu bermanfaat bagi wong banyak umat. Mama nak bermanfaat, aman tiap bulan mikir kena balik ke modal tadi, maya hutang tadi. Ya, artinya apa? Balik dari situ senang tidak, susah yo. Nah jadi walaupun dia omong kaget potong gaji ustazah kan ngurangi jatah keluarga namanya. Lebih baik kita kumpul ke duit, kumpul emas biar cepet. Kan emas semakin hari semakin naik harganya.
kumpul ke kalau nak pergi haji. Pas harganya tepat baru jualkan itu. Ya, Bu ya. Oke, Umi, tapi kalau situasinya yang ada itu adalah waktu dia mau nyicil tabungan hajinya, dia masih di posisi bisa dibilang tidak mampu seperti yang Umi jelaskan tadi. Tapi ketika berangkat, alhamdulillah sudah mampu nih Umi, sudah Iya. mencukupi dan sudah mapan lah Umi. Itu bagaimana Umi? Ya udah jadi masalah menamapan pas nak berangkat. Laju Ya, gelah? Laju gelah. Oke, Yang mantap, penting mantap. jangan nalang-nalangin tadi dulu gitu. Pak Oke. tidak mampu. Iya. Ya. Berarti kebutuhan untuk orang sekitar dan untuk diri Iya. sendiri itu lebih penting daripada penting. kita mengutamakan hajinya, walaupun itu wajib Umi ya. Tidak juga. Tidak juga, sama mana jadi Umi? Tadi sudah dijelas ke kita tuh kumpul ke duit tuh. Iya. Kan nak pergi haji itu mesti mampu. Mampu. Yang ditinggal ke tuh tidak Dak susah, saro. tidak saro. Kita yang pergi juga tidak Dak was-was. saro juga. Mampu fisik, mampu materi, mampu ilmu tadi. Iya, jangan sampai malah kita pergi haji malah jadi berhutang. Jadi Umi ya. berhutang. Kerentenir pula. Iya, nah kacau. Sampai ke sana jadi beruk gitu. Masya Allah luar Iya. biasa. Ada Boleh. baru di Mekah itu. Umi. Ada. Aduh. Baik, pertanyaan selanjutnya. Buruan. Ibu-ibu boleh angkat tangannya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ustazah Umi Kalsum. Iya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Ibu Supriyanti dari Majelis Taklim Al Hilal ini. Yang ingin saya tanyakan ialah Ustazah Ya. mengenai keuntungan dari jual beli secara cicilan atau istilah kita kredit. Nah, misalnya seseorang memesan, misal contoh Ya. si A ingin membeli televisi yang harga cash 4 juta. Ya. Terus pembayarannya dilakukan A kepada B yang pemodal menjadi 6 juta. Batasan waktu 10 kali bayar. Gimana tentang yang keuntungan dari itu yang 2 Ya, juta? betul, betul. Tetapi kedua belah pihak telah sepakat. Ya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kredit itu beda pula dengan riba. Ya, kredit itu yang pertama ada barang, yang kedua ada duit. Nah dia ini kata duit tapi mampu nyicil. Pada waktu dia nyicil kan tidak nambah-nambah tuh. 10 kali bayar, 10 kali bayar itulah duitnya sampai cukup. Harga TV 4 juta dak kena 20 dak beruntung wong jualan tuh. Mangkonya kamu tuh kalau nak ngedit ke jangan juk tahu harga modalnya. Cukuplah kita yang tahu ongkosnya, biaya plastiknya, jalan sekilnya ya nak. Belum lagi sepatu koyaknya, nak dihitung kalau beli esnya banyak. Jadi kita saling tolong menolong itu namanya. Jadi silakan ngomongi harganya 6 juta 10 kali bayar 10 bulan, 600 sebulan. Dan tidak nambah-nambah lagi itulah. Bahkan berkurang lama-lama. 10 bulan habis. Ya, yang tidak boleh itu jadi ini. 600 bulan depan tidak terbayar jadi 900. Bulan depan lagi tidak terbayar jadi 12 terus. Akhirnya banyak anaknya dari umatnya. Itu yang tidak boleh. Besarlah bunganya dari pinjamannya, itu yang tidak boleh. Ya. Mengenai kredit tadi, ada batasan keuntungan, misalnya besarlah modal atau sebatas 50% atau 25% atau 30% gitu udah. Tergantung dijingok dengan kualitas barang dan segala macam. Yang tidak boleh tuh misalnya harga kreditan kita 100.000 kita jual 500.000, terlalu banyak itu. Yang standar-standar lah yang boleh, jingok kualitas bahannya, barangnya dan segala macamnya. Disesuaikan. Jadi itu tidak termasuk riba ya Ustazah? Tidak termasuk Terima riba. kasih Misalnya atas ibu jawabannya. ngedit ke gelas, harga gelas itu 60.000, ibu kredit ke 600.000. Itu yang tidak boleh. Itu namanya ngado-ado. Sama dengan gibah banyak itu 10%, 100% ada boleh ya, minimal setengah kita itu ya. Kredit itu Bu ya, ini yang galak kredit. Pertama ada akad dulu, ada barangnya, kemudian ada akadnya, ada perjanjiannya harus ditulis. Utang piutang itu harus ditulis. Itu ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat
282 kalau tidak salah. Apapun yang terjadi perjanjian di antara kalian mengenai utang piutang, kata Allah, tuliskan dan ada kesaksi. Tuh. Jadi dan yang berikutnya lagi ijab kabul tadi, akad tadi ya. Tuh. Penting kita. Dalam Islam itu mengatur detail tentang muamalah ini iya, supaya aduh. tidak terjebak oleh riba. Benar, Jadi amanah ngutang sabun ke warung tuh kita bawa saksi dari keluarga kita duo, dari keluarga yang punya Alah, warung kedemen duo. Mangko jelas Ustazah. Jadi kita tidak terjebak Lain riba. lagi ceritanya utang di warung. Ngutang sabun siko wong limo datang Ustazah. Mandi ya lo ngelimo tuh habis sabunnya besok. Siko wae yang mandi, yang pada mandi. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustazah, nama saya Firza dari pengajian Majelis Taklim Masjid Al-Hilal. Saya ingin bertanya bagaimana kalau asuransi, asuransinya tuh sudah masuk wajib ya di dalam tiket. Misalnya kita beli tiket pesawat, tiket Iya, kereta, itu kan iya. sudah ada asuransi. Apakah itu juga termasuk riba? Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ngomong-ngomong tentang asuransi ini agak-agak takut dikit aku. Kaget gebut wong laju ya. Yang jelas kita ini tidak lepas dari asuransi kalau ya tak? Termasuk asuransi kesehatan, sakit tak sakit mayar. Singkonya. Tidak dibayar mak mano, dibayar mak mano, coba salah, maju kena, mundur kena. Jadi asuransi itu bisa jadi halal kalau memang dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya. Prosedur mak mano, kalau memang sudah waktunya balik ke premi itu dengan yang melok asuransi itu. Ini kebanyakan kamar setengah ngilang. Duitnya mana wallahu alam bisawab. Jadi bisa jadi haram dia kalau memang hak wong tidak dinjuk ke. Banyaklah terkirat main lagi gara-gara asuransi yang kemarin nak ngembek dak pacak kalau anaknya nak sekolah dak acak diembek duitnya wallahu alam bisawab. Ada diantar berantar sana duitnya. Pada waktu ngembeknya ada tuh duit. Memang perjanjiannya dak salah-salah banyak. Tapi bisa jadi halal kalau dilaksanakan perjanjian itu. Menjadi haram sama dengan riba, sama dengan perampokan kalau duit tidak dibalik ke nasabahnya. Nah, ini banyak ini. Ya. Makanya Ustazah tuh kalau naik pesawat, naik apa ada asuransi itu kuniat kesedekah. Kuniat kesedekah. Ya. Kalau terkena dengan wong sago, alhamdulillah sedekah kita. Tapi kalau terkena dengan wong pejabat, misalnya wong yang berkompeten, masih nak makan duit kita yang kecil, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, itu, nah mugolah dia mati ngejut, ya. Telah banyak mati ngejut tuh besar-besar tuh, ngapo galak makan duit wong kecil, ya. Walaupun dengan alasan apapun itu, janganlah kita tidak boleh, ya. Jadi asuransi itu bisa jadi boleh, kalau memang sesuai dilaksanakan sesuai prosedurnya balik ke misalnya asuransi pendidikan tiba masanya balik ke tapi menjadi tidak do baik menjadi haram kalau ketika nasabah nak minta haknya tidak dinjuk ke tuh ya tuh baik bisa kawan aku ini dulur Masih dulur Ustazah. di Masjid Agung. Berarti pertanyaannya bisa dilanjutkan di WA. Boleh. Baik, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari bapak-bapak Ustazah. Oh ada juga bapak Ada nak juga. tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah, saya ini seorang karyawan misalnya di suatu bank, tapi bank itu milik pemerintah. Namun di situ kan saya tetap digaji, ya Bu, di situ tidak mungkin kan kita karyawan tidak digaji. Nah artinya yang ditanyakan tuh Bu, apakah gaji kami ini sebagai karyawan itu disubsidi dari APBN atau dari putaran uang itulah Bu. Itu kan dia kan ada bunga berbunga bank itu. Apakah masuk dalam gaji kami itu Bu? Nah itu gimana? Apakah itu sudah termasuk riba atau masih abu-abu Bu? Terima kasih. Iya, bagus tuh pertanyaannya. Ya, banyak pertanyaan. Siapa nama Bapak tadi? Yus Rijal. Nah, bagus pertanyaan Pak Yus Rijal. Di banyak kawan-kawan yang pegawai di bank bertanya, Ustazah, kira-kira gaji kami ini haram apa tidak? Pertama, gaji kamu tidak haram.
Kenapa tidak haram? Karena kamu begawi. Waktu, tenaga, ya tak? Pikiran, keterampilan, masuk pegawai bank itu mesti ada skill. Kalau tak kata tak terima wong, ngitung tak baca, mana baca, terima wong kaget salah njuk aja. Waktu dan segala macam. Jadi itu gaji yang diterima halal. Halal kenapa? Karena keringat getih gitu, ya. Yang haram yang mana? Yang menunjuk ke keputusan. Misal ada yang nak minjem duit sekian miliar, bunganya sekian, dia nanda tangan, nah itu yang berdosa tuh. Ya, nah itu yang berdosa. Harusnya bunganya itu ya sesuaikan dengan syariat Islam, ya. Tidak boleh lebih besar daripada pinjaman. Kalau misalnya yang utang itu pasti dia ngenjuk jaminan. Nah harusnya jaminannya itu ya biasanya lebih besar dari pinjaman. Nah biasanya duit yang nak dipinjam tuh tak ada full pula nyampe ke kita, iya kan? Nah yang itu tak boleh sebenarnya. Harusnya kalau dia minjem 100 juta, njuk kelas 100 juta, kan ada jaminannya. Ini tak, kadang-kadang nyampe cuman 90 juta. Kemana 10 jutanya? Kepala bagian, kepala setengah bagian, yang tak kate bagian. Ujung-ujungnya nyampe 90 juta. Sebenarnya itu tak boleh dalam Islam. Sama dengan cak koperasi tadi, ya sebenarnya tidak boleh dalam Islam itu. Ya, tapi ya itulah karena kita ini bukannya memakai hukum Islam, ya jadi ya itu. Ya. Kalau ditanya haram enggak, kalau yang model cak tadi haram, tapi yang pegawai tidak haram karena dia memang pegawai. Yang tenaga dan gajinya, yang tenaga dan pikirannya, ya harus diapresiasi, harus digaji itu. Tuh. Iya, luar biasa. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Yusrizal tadi. Soalnya Ustazah, kalau Ustazah ngomong haram, siang ini nak resign, Mbak. Nak ngundur ke diri lah Ustazah. Banyak juga yang ngundur rupanya ke diri. masih halal, alhamdulillah. Ya, karena digaji bukan berdasarkan besaran untung ribanya Ustazah. Bukan, tapi dari memang hasil mereka, kinerja. Iya, luar kan biasa yang sekali. nabung-nabung tuh kan. Iya. Ya, nabung, kita nabung juga tidak besar bunganya. Cuma Iya, 0, benar. berapa persen. Iya, Tunjuk Ustazah. lah ke pegawainya, tidak apa-apa. Iya, semoga memang kita terhindar dari riba sekecil apapun itu Ustazah. Iya, Ustazah boleh kita masuk ke makanya dalam. ada bank syariah ini lagi. Oh, ada syariahnya Ustazah ya. Berarti itu full enggak kata riba-ribanya Bank lagi. syariah itu makin mudharabah atau pembagian hasil itu lebih bagus. Lebih bagus dengan akad yang jelas Ustazah Iya, ya. betul. Iya, semoga sekarang kalau kita ingin bermuamalah ataupun kita ingin berurusan dengan bank yang ada embel-embel syariahnya Ustazah biar Insya Allah. aman insyaallah. Walaupun belum 100%. Walaupun belum 100%, 85 jadilah. Jadilah. Yang penting begoyo ya. Iya Ustazah, karena durasi mungkin kita tidak cukup lagi menanggung Ya. pertanyaan dari jamaah sekalian, tapi boleh kita masuk ke dalam sesi kesimpulan. Ustazah Ya. simpulkan tentang tausiah kita hari ini tentang riba, boleh Ustazah? Iya. Jadi Ibu Bapak yang dirahmati Allah, Maha besar Allah ya, yang telah menurunkan Islam dengan segenap risalahnya, yang untuk mengatur kehidupan kita sehari-hari ini, yang dalam ayat salah satu ayat di dalam surat Yasin yang sering kita baca, kalau kita pengen selamat kata Allah wa'ani buduni hadza siratal mustaqim, ikuti aku, ini jalan yang lurus. Menjadi kacau balau dunia ini kita mengot tak galak lurus. Tadi injak jalan yang lurus masih nak mengot rusak kalau nih ya. Jadi kalau kita sudah aturan main di dalam Islam sudah ada dari mulai kita BAB, buang air kecil, buang air besar, sampai kita nak mati itu sudah diatur kalau dalam Islam, maka jangan keluar dari koridor itu. Wabil khusus untuk bermuamalah, jual beli, sudah diomong ke wa ahlallahu bai'a wa harrama riba. Dihalalkan jual beli, silakan nak jual beli kamu, tapi diharamkan riba. Dalam jual beli pun banyak yang dilarang, al-mutaffifin, wong yang curang itu dilarang. Ya. Riba dilarang, tidak jujur dilarang. Banyak sebenarnya. Dan kalau kita konsisten mengikutinya, insya Allah kita selamat. Ya, kita selamat. Kalau memang jual beli Persi wong barat, Eropa, modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya. Tapi dalam Islam tidak aja itu. Dalam Islam adalah bagi hasil, saling menyenangkan, saling
menguntungkan siko dengan yang lainnya. Maka jelas jadi dalam Islam jelas ya, transparan, maksudnya transparan, tertulis dan ada akadnya 3 hal ini ya. Maka dari itu ibu-ibu tidak usahlah kita praktek riba, tidak usahlah kita peloi, baik yang nak minjem meminjam ke ya, yang minjem, yang meminjamkan, yang nulis sama yang saksi, galo-galonya dilaknat oleh Allah dan ditaruh di neraka jahanam. Maka dari itu hindari riba, baiklah kita jual beli sesama kita secara sehat baik ya. Mungkin itu baik Mas ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata buat pemirsa dakwah keliling TPRI di mana berada. Ustazah mohon maaf kalau ada kehilapan, kesalahan, dan kepada Allah Ustazah mohon ampun. Iya, luar biasa. Terima kasih Ya. Ustazah Umi Kalsum atas Ya. tausiahnya tentang riba pada hari ini. Kami ucapkan juga kepada Majelis Taklim Al-Hilal, terima kasih banyak sudah hadir pada siang hari ini, dan juga kepada pengurus Masjid Al-Hilal juga yang telah menyediakan tempat dan waktunya. Kalau bisa kita simpulkan sedikit Ustazah bahwa hari ini kita belajar tentang riba, bagaimana tentang fikihnya bermuamalah, bagaimana kita Islam mengatur detail tentang segala hal di hidup manusia, mulai dia bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari urusan yang kotor sekalipun sampai ke urusan yang paling penting sekalipun. Maka dari itu benar kata Ustazah tadi, jangan sampai keluar dari koridor yang telah ditentukan. Baik pemirsa di rumah, saya Suwarna Rahmat Putra pamit undur diri beserta kru yang bertugas. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. minal khotoya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah